Nah, saatnya kita memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Powermax yang serinya Speedboxer 270. Raket yang secara harga ini terjangkau banget ya, nggak sampai 300.000. Menawarkan spesifikasi berat 5U, HTV, tension bisa sampai 32 lbs, menggunakan material full high modulus grafit, dan yang unik di raket ini yaitu framesetnya yang pipih dan juga lebar. Kalau kita perhatikan dari karakter raketnya, raket ini memiliki karakter speed dan juga power, kombinasi itu ya, speed dulu baru power. Kemarin dalam kondisi kosongan ini saya dapat berat 81 sekian gram ya, kalau dibulatkan 82, jadi 4U awal, PP-nya 302 ya. Kalau saya rasakan ini feel-nya dia ringan ya. Nah, speednya didapat karena dia cenderung ringan. Kedua dari framesetnya yang pipi lebar, jadi raket ini memiliki aerodinamika yang bagus ya. Dan setelah tersetting total, ini beratnya bisa ditahan di 88 gram, jadi nggak sampai 90 guys. Jadi ini feel-nya ringan. Jadi untuk swing speed ini maksimal banget ya. PP-nya 302 ke 305 ya. Oke, seperti itu, dan menggunakan senar ini guys, Siken Sonic 64 guys, senar yang biasa aja guys ya. Dan selain saya rasakan memang raket ini secara karakter tidak berubah. Tetap dia keutamaan spesialisasinya itu di speed dan juga power. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di awal tadi, saya benar-benar nyaman dan puas dengan performa yang diberikan oleh raket ini. Meskipun ada keterbatasan ya, biasanya tetap ada harga, ada kualitas. Tapi dari segi kenyamanan, raket ini bisa memberikan kenyamanan yang menurut saya lebih ya. Dan saya benar-benar terkesan ya ketika pertama kali menggunakan raket ini. Dan itu yang kenapa saya jadi nyaman dan akhirnya bermain jadi lebih maksimal. Terutama untuk memaksimalkan permainan-permainan cepat ya, permainan-permainan cepat, bola-bola datar, taruh-taruh, kemudian quick smash, ini raketnya oke. Kalau untuk powerful smash mungkin ini bukan apa guys ya, spesialisasi di raket ini. Tentu ada keterbatasan. Kalau sesekali dua kali mungkin masih oke, dan tergantung dari power si usernya juga ya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan kita bisa memaksimalkan speed dulu ya, speednya kemudian dikombinasikan dengan power, ini raketnya menurut saya udah oke banget ya, udah oke banget ya. Dan ya dipakai buat teman-teman yang secara pemain kelasnya pemula ini masuk ya, karena dia shaftnya ini nggak kaku ya, nggak ngeflex juga. Jadi ini dipakai untuk jangka waktu yang lama pun ini juga oke. Untuk taruh-taruh ini juga jadi maksimal. Hard swing ini dia stabil ya, enggak yang kayak getar-getar gitu, dia enggak. Ya meskipun dari segi soliditasnya ini standar aja, biasa aja ya, karena dia ya secara harga ya cuma seperti ini. Tapi misalkan kalau kalian bisa kasih senar yang lebih bagus, pasti akan lebih maksimal lagi pantulannya ya. Ini saya menggunakan senar ya Siken Sonic 64 dengan ketebalan 0,64. Untuk tarikannya ini crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin diesel dibuat 4 simpul. Kita coba dengarkan hitting soundnya. Oke, standar aja. Oke, seperti itu guys. Tapi kemarin waktu saya pakai, ya saya nyaman. Saya nggak tahu kenapa. Waktu saya memberikan review awal ya, spek dan detail untuk raket ini, saya tidak terlalu memasang ekspektasi besar untuk raket ini ya. Ya sekedar enak dipakai aja udah bagus lah ya. Tapi ternyata nggak hanya sekedar mudah, enak dipakai. Ternyata juga nyaman juga guys ya. Nyaman, dan secara permainan itu jadi enak. Permainan yang mengandalkan speed ya, swing speed. Kemudian permainan yang cenderung di depan ya, motong-motong, kemudian serobot-serobot, kemudian eksekusi ketika teman smash atau musuh mengembalikan bola yang tanggung, eksekusinya ini enak banget guys ya, enak banget ya. Jadi raket ini ya meskipun secara harga 200 ribuan, tapi kemarin saya bisa apa guys ya, nyaman dan suka dengan raket ini ya. Dan ya terkesan lah ya, jadi ya di luar ekspektasi juga guys ya untuk raket ini. Kalau secara kosmetik ya ini biasa aja sebenarnya ya, finishingnya dibuat matte atau doff. Secara desain ya ini biasa aja, kombinasi warnanya bagian atas ini pink, bawahnya dia hijau toska ya, nggak ada yang wah. Jumlah gromnya 76, jadi kerapatan antar senarnya ini udah cukup banget ya, udah oke untuk bermain flashing-flashing, kontrol-kontrol, olah-olah, ini oke guys ya. Oke, mantap, seperti itu guys. Jadi ya secara harga 200 ribuan ini boleh juga. Kelas pemula masuk, untuk yang intermediate menurut saya juga masih bisa masuk ya menurut saya ya. Stabilannya oke, soliditasnya ya oke ya, meskipun tidak yang wah-wah banget ya. Tapi udah cukup ya untuk permainan harian atau musuh mungkin yang cukup kuat pun, ini menurut saya juga masih bisa meledeni ya. Apalagi kalau misalkan kalian bisa memaksimalkan raket ini di speed
powernya guys. Ini menurut saya juga tetap bisa meskipun harganya 200 ribuan tapi tetap bisa diandalkan juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail rumah, kita tonton dulu cuplikan ketika sembuhkan raket. Oke, check this out. Nah, sekarang kita akan bahas untuk detail rumah untuk raket ini ya. Kalau secara karakter memang raket ini spesialisasi utamanya itu di speed, kemudian kombinasinya dia power. Jadi otomatis dari segi power dia ada keterbatasan. Memang tidak bisa yang powerful smash yang bakalan kencang banget itu enggak ya, karena dia secara berat dia kalau berat spesifikasinya kan dia 5U ya. Kalau yang saya dapatkan kan 4U awal. Jadi dia ada keterbatasan di net power ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa memaksimalkan swing speed-nya, kemudian memasang raket ini dengan senar yang bagus, itu nanti juga bisa maksimal guys ya pantulannya ya. Jadi kalau untuk raket ini dengan settingan yang sudah saya setting seperti ini, saya kasih nilai 8,5. Untuk ngelock menurut saya nggak susah, nggak effort, saya kasih nilai 9. Kemudian untuk swing speed-nya, wah ini juaranya, saya kasih nilai 9,5 karena memang benar-benar nyaman. Bola-bola drive ya, kita drive silang, ini nggak bikin effort tangan ya, jadi memang benar-benar nyaman ya, saya kasih nilai 9,5. Untuk defense pun ini juga enak, frame-nya cenderung lebar, kemudian kalau kita melakukan backhand dengan memaksimalkan atau menggunakan wrist, ini juga nggak bikin effort, berkali-kali pun ini juga enak ya, apalagi kalau kita di smash kemudian kita bertahan, kemudian defend attack gitu ya, atau kita defend kemudian mengembalikan dengan bola datar, ini juga enak, nggak terlalu effort ya, saya kasih nilai 9,5. Netting saya kasih nilai 9, nggak ada masalah, meskipun ini lebih ke skill. Kemudian drop shot ini juga enak ya, saya kasih nilai 9. Untuk control placing saya kasih nilai 9. Untuk raket yang secara harga 200 ribuan,
menurut saya ini tergolong oke juga ya. Kalau di saya ya, pengalaman saya menggunakan raket ini oke ya. Saya coba bandingkan dengan RS Isoblade 30 Neo 3, kemudian dengan Modero Windspeed 700. Entah kenapa saya lebih nyaman ini ya. First impression-nya, saya lebih terkesan yang Speedbuster 270. Oke, untuk yang Isoblade 30 Neo 3 ini memang feel-nya lebih rasa lebih berat daripada Speedbuster-nya. Dengan Modero Windspeed. Ini secara impact dengan shuttlecock ini memang asik guys ya. Secara raket yang termasuk raket tipe Speed Power di range harga 100 sampai 300 ribuan dalam rekapitulasi raket terbaik. Ini masuk nomor satunya guys ya. Dan ketika saya ingat-ingat ya, ketika kali menggunakan raket ini, itu nggak senyaman ketika pertama kali memakai Speed Booster ya. Makanya ini yang bikin terkesan ya Speed Boosternya ya. Tapi nanti saya akan coba lebih komparasikan lebih lanjut lagi dengan Windspeed 700 karena dia secara range harga sama ya. Apakah nanti Powermax Speed Booster 270 ini sanggup menggeser performa dari Windspeed 700 ya, ditunggu aja. Untuk Speed Booster bisa teman-teman pakai buat teman-teman yang secara kelas pemula ya, yang memang secara permainan mungkin allround ya, nggak tahu gaya bermainnya seperti apa. Ini masih nyaman, masih aman dipakai. Kalau kalian memang suka bermain power, mungkin ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian memang suka permainan-permainan yang ala-ala Kevin ya, permainan-permainan cepat kayak Leo, kemudian kayak siapa ya? Ya pokoknya kayak permainan-permainan cepat gitu. Ini oke ya. Buat yang kelas intermediate menurut saya ini juga masih masuk ya, bisa dijadikan pelapis pendamping ini juga oke. Untuk jadikan raket andalan juga oke, misalkan kalian hanya bermain biasa aja ya. Kalau bermain dengan level yang lebih tinggi ya tentu membutuhkan raket yang lebih bagus lagi ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita menggunakan Powermax Speed Booster 270. Tidak disangka ternyata secara feel ini di luar ekspektasi saya. Saya benar-benar nyaman dan puas dengan raket ini. Meskipun harganya cuma 200 ribuan aja ya. Tidak menyangka ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain.